ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang indah, di mana kami dalam keadaan sehat. Ya Bapa, kami hendak belajar, berkatilah kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran kedua. Materi kita adalah KD 3.1 membuat gulali, KD 3.4 bersatu dalam keberagaman di rumah, KD 3.1 estafet bola. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 500 gram gula pasir, 200 ml air matang, pewarna makanan, tusuk sate. Cara membuat: 1. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Panaskan di atas api sedang. Yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Setelah permen gulali selesai, ibu memberikan Siti dan Joni. Ibu tidak memberikan banyak karena makanan yang manis dapat membuat gigi berlubang sehingga menjadi sakit gigi. Keluarga Siti adalah keluarga yang rukun. Mereka selalu membantu satu sama lain. Misalnya, ibu membantu Siti dalam mengatasi kesulitan tugas sekolahnya. Siti mengambil buku tugasnya. Ibu mengajari Siti dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Siti mengerti pelajaran yang diberikan ibu guru berkat bantuan ibu. Siti berterima kasih kepada ibu. Ibu pun dengan senang hati menerima ucapan Siti. Dalam keluarga, penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak, maka kita pilih dengan memberikan tanda centang pada sikap bersatu dalam keluarga. Gambar pertama, apakah itu menunjukkan sikap bersatu? Ya, maka kita beri tanda centang. Gambar kedua, apakah itu menunjukkan sikap bersatu? Tidak. Gambar ketiga, apakah menunjukkan sikap bersatu? Tidak, karena hanya ibunya seorang diri yang menjemur, tidak ada bantuan dari keluarga yang lain. Gambar keempat, apakah menunjukkan sikap bersatu? Iya, karena kakak sedang membantu adik untuk belajar. Gambar kelima, apakah termasuk sikap bersatu? Tidak. Gambar keenam, ya, termasuk ya. Anak-anak telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga
dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, anak-anak, itu adalah cerita Edo ya, yang menceritakan bagaimana kerukunan dalam keluarganya. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh permainannya adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut dengan mengiring bola. Mari berlatih mengiring bola. Namun sebelum bermain, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama mengiring bola ke arah anak kedua. Anak kedua mengiring bola ke arah anak ketiga. Anak ketiga mengiring bola sampai batas akhir. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Nah, anak-anak, ya, coba lihat, ini adalah gambarnya, ya. Anak pertama, anak kedua, ya. Ini ke anak pertama, ke anak kedua, ke anak ketiga, lalu keempat menendang ke gawang. Ini yang memberi bola, ya, ke anak pertama, ke anak kedua, ketiga, dan keempat. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk mengiring bola. Diskusikan bersama guru dan temanmu. Kamu dapat mengiring bola dengan berbagai cara. Caranya sebagai berikut. Nah, lihatlah cara-cara dalam mengiring bola. Yang pertama, mengiring bola dengan kaki bagian luar. Yang kedua, mengiring bola dengan kaki bagian dalam. Coba perhatikan ya gambarnya agar anak-anak dapat membedakannya. Yang ketiga, mengiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, perhatikan bagaimana punggung kaki, bagaimana kaki bagian luar, bagaimana kaki bagian dalam. Cobalah mengiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Manakah gerakan yang paling mudah dilakukan? Berlatihlah dengan pantauan orang tua atau keluargamu. Oke, anak-anak, sekarang ada tugas untuk anak-anak ibu guru, ya. Coba kerjakan tugas yang sudah ibu berikan untuk anak-anak. Kerjakan di buku LKS-mu dengan tulisan yang rapi, ya, anak-anak. Baik, setelah kita selesai belajar, maka mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa karena kami sudah selesai belajar. Kiranya berkatilah pembelajaran, agar pembelajaran kami dapat berguna untuk masa depan dan cita-cita kami, serta menjadi kemuliaan dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak ibu guru. Jangan lupa jaga kesehatan serta kerjakan tugasnya. Terima kasih.